Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis, NIM 18650-037 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen project information technology. Pengantar, manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek perangkat lunak ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen perangkat lunak adalah pengelolaan personal dan koordinasi tim, masalah atau problem, proses. Terminologi. Manajemen proyek, aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan prediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol perkembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen personel, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Pertama, personel, masalah, problem berkaitan dengan produk, proses, dan proyek. Tambahan, tapi sangat penting. 4 ini berurutan, mulai dari yang paling penting. Personel mendapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat maka 3 hal tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personel. Proses pembangunan perangkat lunak melibatkan banyak personel dan dikategorikan 5 kategori. Manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Manajer proyek teknis, pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan perangkat lunak. Setelah itu ada praktisi yang mengerjakan perangkat lunak. Ada klien yang menentukan kebutuhan perangkat lunak di pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Pengguna perangkat lunak yang berinteraksi langsung dengan perangkat lunak. Di sini ada pemimpin tim. Pemimpin tim perangkat lunak di sini manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tetapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim. 1. Mampu memotivasi. 2. Mampu berorganisasi, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, mencari menyelesaikan masalah, problem solving, mampu menjadi manajer, mampu menghargai kerja, mampu mengenali tim. Masalah berkaitan dengan produk. Masalah, suatu yang menghambat tercapainya tujuan goal. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah. Konteks, bagaimana perangkat lunak yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, dan konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Tujuan informasi, objek, data, pelanggan, apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Fungsi dan unjuk kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh perangkat lunak untuk mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri kerja khusus yang ditentukan? Project adalah urutan sementara aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi.
Manajemen proyek adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi dua hal. Keterbatasan lingkup proyek, project constraints, sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek, dan meliputi tiga hal. Time, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Ada berapa event yang memaksa dalam timeline proyek, yaitu opportunity, kesempatan, limitation, keterbatasan, competition, kompetensi. Cost, semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek, semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Pentingnya, manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi, setelah itu adalah memonitoring semua limitasi ini supaya proyek aman. Quality, semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Fase proyek, project phase, persiapan initiating mengenai kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Perencanaan planning, ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir. Recruitment gathering, pelaksanaan executing, mengkoordinasi staff dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Pengawasan controlling, monitoring secara konstan terhadap overall progress dalam proyek dan menjaga integritas tujuan. Sosialisasi close out, formalisasi penerimaan kekuasaan suatu proyek dari stakeholder klien. Dokumen konsep proyek, project konsep dokumen ikhtiar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahulu, preliminary meetings. Dokumen kebutuhan proyek rekrutmen, dokumen hasil dari analisis kebutuhan. Dokumen persetujuan, validasi project charter, dokumen yang berisi pengesahan manajemen dari klien, acknowledge bahwa proyek diizinkan untuk menganalisis sumber daya. Dokumen lingkup proyek, project scope, dokumen kandungan proyek yang berhubungan dengan proyek seperti project members, project sponsor, dan sebagainya. Dokumen perencanaan proyek, project plan, detail yang menunjukkan strategi untuk dapat menyelesaikan proyek. Outline-nya bisa berupa tahapan-tahapan fase dan langkah demi langkah kerja. Dokumen sosialisasi closing dokumen, metode sosialisasi, training, serah terima dengan stakeholder, dan komitmen akhir seperti garansi dan sebagainya. Proyek dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, sistem informasi dihasilkan sesuai dengan anggaran. Proses pengembangan sistem memiliki impact minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Penyebab kegagalan suatu proyek. Kegagalan itu membentuk komitmen manajemen atas pada proyek. Kekurangan komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem, mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian, manajemen ekspektasi yang buruk, komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal, teknik estimasi yang kurang baik, terlalu optimis, kurangnya keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak cukup, kegagalan dalam mengelola perencanaan. Kompetensi manajer proyek, kesadaran bisnis, orientasi rekan bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, kesadaran antar personal, kesadaran organisasi, antisipasi impact, banyak menggunakan pengaruh, motivasi orang lain, keterampilan komunikasi, mengembangan orang lain, memonitor dan mengontrol kepercayaan diri, manajemen stres, kepedulian pada kredibilitas dan fleksibilitas. Fungsi-fungsi dan proses manajemen proyek.
Sini yang pertama ada scoping, ruang lingkup, planning, perencanaan, estimating, perkiraan. Setelah itu ada scheduling, penjadwalan, organisasian, direction, pengarah, controlling, pengontrolan, closing, penutup. Peralatan dan teknik manajemen proyek. Part chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Yang kedua ada Gantt chart, adalah batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Ini adalah per chart, text, schedule start, schedule finish. Ini adalah Gantt chart, text name. Di sini adalah preliminary investigation, problem analysis, recruitment analysis, decision analysis, design, construction, implementation. Ini ada tahun 2016, bulan Mei, bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini adalah Microsoft Project Gantt chart, Microsoft Project per chart. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.